Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan salehah, yang hebat dan luar biasa? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa doakan juga kedua orang tua kalian, juga guru-guru kalian agar selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, di Jumat yang penuh berkah ini, Abi akan melanjutkan pembahasan tausiah Jumat kemarin, yaitu tentang bahaya penyakit hati. Penyakit hati yang pertama yaitu kemarin adalah dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah susah lihat orang senang dan senang lihat orang lain susah. Nah, yang kedua, Abi akan membahas tentang bahaya penyakit hati yang kedua, yaitu dendam. Dendam ini adalah sifat syaitan. Bagaimana syaitan dendam kepada Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Adam diusir dari surga, diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Dan dendamnya tidak sampai situ. Dendamnya bahkan syaitan berjanji kepada Allah, "Ya Allah, aku rela untuk masuk neraka selamanya asalkan aku ikut turun dengan Adam ke bumi untuk menghasut dan menjerumuskan anak cucu Adam sampai ikut bersamaku ke dalam neraka." Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, dendam ini dikaitkan dengan kata kesumat. Dendam kesumat, artinya apa? Dendam yang berkepanjangan. Maka orang yang hatinya sedendam akan terus hatinya kotor. Kenapa? Berkepanjangan dendamnya. Nah, sifat dendam ini itu ada dua. Yang pertama, ciri sifat dendam adalah su'udzon, selalu berprasangka buruk kepada orang, terutama orang yang dia dendami. Maka dalam benaknya, orang itu ada selalu buruk dalam pikirannya, tidak akan pernah baik. Yang kedua, sifat orang dendam adalah selalu mencari-cari kesalahannya. Tidak salah pun akan dicari terus kesalahannya sampai dia menjadi orang salah. Maka dia tidak akan bisa menerima kebenaran. Kenapa? Dalam hatinya selalu mencari kesalahan. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan Allah sangat membenci dan melaknat orang-orang yang suka berprasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain. Timbul dari rasa dendam dalam hatinya, dendam yang kesumat, dendam penuh berkepanjangan. Tapi Allah menyisipkan 3 kalimat terakhir di sini. Yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah. Artinya, ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan dekat dengan kita. Dan ketika Allah sudah dekat dengan kita, maka kita akan hidupnya akan tenang, tentram, dan damai. Sifat orang takwa itu 2. Yang pertama adalah takut. Takut apa? Takut akan azab dan siksa Allah yang sangat pedih. Maka dia taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat. Yang kedua, sifat orang bertakwa adalah cinta. Cinta kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kemudian kalimat yang kedua yang Allah sisipkan di sini adalah
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Ketika kita banyak dosa, banyak bermaksiat, dekatkanlah diri kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang dengan sebenarnya taubat, bukan hanya sekedar di lisan tapi di perbuatan. Yaitu apa? Yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik pun menjadi lebih baik lagi. Itulah taubatan nasuha. Kemudian yang terakhir, Allah lagi Maha Penyayang. Ketika kita sudah bertobat kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmatnya, yaitu kasih sayangnya kepada kita, sehingga hidup kita lebih tertuntun oleh Allah, dalam naungan Allah, dalam kasih sayang rahmat Allah, sehingga kita tidak mungkin bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jaga kita dari perbuatan dosa-dosa yang besar seperti syirik, ujub, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah yang luar biasa, mari kita sama-sama belajar perbaiki diri. Jangan sampai penyakit hati kita simpan dalam hati bahkan sampai mati. Niscaya ketika kita mati dengan membawa rasa penyakit atau penyakit dendam ini, maka niscaya matinya akan menjadi su'ul khatimah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat bahwa sesungguhnya zikir dapat menenangkan hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, beristighfar kepada Allah, niscaya kita akan terhindar dari penyakit hati yang sangat berbahaya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian tausiah Jumat dari Abi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.